Materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis uji sensoris. Melanjutkan dari materi kemarin, di mana kita sudah membahas perlunya apa sih uji sensoris itu, dan beberapa hal mendasar lainnya, maka kita sekarang akan masuk lebih mendalam ke jenis-jenis uji sensoris yang bisa dilakukan itu seperti apa. Nah, sebelum kita masuk ke jenis ujinya, maka mungkin mengulangi sedikit tentang sarana dan prasarana yang harus disiapkan untuk uji sensoris. Uji sensoris harus dilakukan di tempat yang dirancang secara khusus untuk melakukan uji, sehingga menghindari bias data yang diperoleh. Misalnya seperti ini. Dalam suatu ruang uji sensoris itu harus ada tempat penyiapannya, ada dapurnya, semacam itulah. Nah, gunanya untuk apa? Bias seperti apa? Misalnya kita akan ngecek minuman hangat atau minuman panas gitu. Tentu harus dekat dengan dapur untuk penyiapannya. Ketika ini jauh, disiapkan jauh dan harus dibawa ke tempat ujinya, maka ketika suhunya berubah, maka nanti hasilnya juga tidak akan valid kan. Atau misalnya kita akan ngecek es krim, misalnya kesukaan terhadap es krim atau perbedaan uji beda es krim begitu, itu harus dekat dengan tentunya freezer ya. Jadi antara satu panelis dan panelis yang lain akan memperoleh es krim dengan kondisi yang sama. Tidak yang satu masih keras, yang satu sudah leleh, misalnya seperti itu. Sehingga datanya menjadi tidak bagus gitu. Jadi sarana dan prasarana penting ya. Kemudian ini adalah tempat duduk dari panelis ya. Tempat duduk dari panelis seperti ini, ada sekatnya, ya, ada sekat-sekatnya seperti ini untuk menghindari saling mempengaruhi, saling terpengaruh. Uji kesukaan tentu kan tidak, misalnya uji kesukaan tentu tidak, kemudian yang panelis di sini mencontek panelis di sini kan tidak valid nanti hasil. Kecenderungan untuk kemudian melihat temannya atau di sebelahnya itu menjawab apa begitu ya, padahal itu tidak perlu. Kemudian, nah di dalam sini ada kotak kecil ini untuk, nah ini nanti dibuka di sini. Ini terbuka, dalamnya seperti ini. Jadi untuk menyerahkan nampan yang berisi sampelnya yang akan diuji. Tujuannya apa? Tujuannya seperti ini supaya tidak ada interaksi antara si penguji dengan yang menguji begitu. Sehingga hasilnya pun menjadi valid. Jadi tidak ada pengaruh bahwa yang di sini opininya dinilai seperti apa begitu. Jadi ini bisa menghindari. Kemudian salah satunya lagi selain terang ya, ada juga pengkondisian cahaya ya. Pengkondisian cahaya. Kenapa? Karena pada beberapa makanan tertentu itu juga membutuhkan apa namanya kondisi cahaya supaya bisa diamati dengan valid gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh cahaya dari luar, silau dan lain sebagainya. Jadi bisa diamati dengan baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji-uji sensoris. Nah, tolong dipahami, ini adalah 3 jenis uji sensoris. Tolong nanti supaya teman-teman bisa membedakan ya, ujinya apa saja. Yang pertama adalah uji diskriminatif atau uji pembeda. Cara mengingatnya seperti apa? Diskriminasi ya, diskriminatif, dibedakan ya, begitu. Nah, pengertiannya adalah apakah produk itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya? Atau apakah berbeda dengan referensi atau produk acuannya, nah gitu ya. Apakah produk ini berbeda satu dan yang lain, ataukah apakah produk ini berbeda dengan referensinya. Standarnya seperti ini loh. Ketika ada produk yang baru, beda enggak dengan referensinya itu, begitu. Misalnya begitu. Itu tadi yang diskriminatif ya, uji pembeda. Kemudian yang selanjutnya adalah uji deskriptif. Nah, pertanyaannya adalah apabila produknya berbeda, ya ini kan tadi beda enggak? Ketika itu berbeda, bagaimana perbedaannya? Di mana perbedaannya gitu ya? Nah, misalnya, oh tingkat kemanisannya berbeda misalnya, atau oh aftertaste-nya beda, mouthfeel-nya, nah gitu. Seperti apa? Bedanya seperti apa? Nah, itu ya.
Jadi kalau diskriminatif tadi ya atau tidak, ya beda enggak gitu ya. Kalau deskriptif itu yang beda apa, apanya yang beda gitu. Kemudian yang ketiga adalah afektif atau kita kenal sebagai hedonik ya, atau preference atau kesukaan atau penerimaan konsumen gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat penerimaan produknya? Apakah suatu produk itu lebih disukai daripada produk yang lain? Nah, itulah afektif, afeksi. Ada diskriminatif, ada deskriptif, ada afektif. Mudah-mudahan bisa dimengerti untuk perbedaan yang secara global ini ya. Kita nanti akan masuk ke perbedaannya satu persatu. Nah, yang pertama kita akan masuk ke uji diskriminatif atau uji pembeda. Nah, untuk uji diskriminatif atau uji pembeda ini, pertanyaan dasarnya adalah apakah produk ini berbeda antara satu dan yang lain? Jadi jawabannya adalah ya beda atau tidak, gitu ya. Biasanya jumlah panelisnya adalah antara 20 sampai 25 panelis. Nah, panelis ini harus di screening terlebih dahulu ya. Tentu panelis Anda harus screening. Apa yang menjadi karakteristik screeningnya? Ketajaman penerimaan sensori ya. Apakah mampu membau atau merasakan dengan baik? Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Apakah kemudian mampu membau atau merasakan? Ketajaman sensorisnya tentu harusnya diperhatikan. Keuntungannya apa untuk diskriminatif ini? Cepat dan sederhana. Kenapa? Karena ya hanya beda atau tidak, itu kan cepat. Nah, biasanya yang pakai siapa? Yang pakai biasanya di QC ya. QC misalnya ada batch 1 gitu. Kemudian batch 2. Nanti dibandingkan diuji diskriminatif atau diuji pembeda antara batch 1 dan batch 2. Beda atau enggak? Ya, atau antara misalnya standar produknya adalah seperti ini X gitu. Nah, batch 1, batch 2, batch 3 dicek. Apakah beda enggak dengan X? Misalnya gitu. Ini biasa dilakukan oleh QC. Artinya apa artinya kalau tidak beda berarti prosesnya berjalan dengan baik, formulasinya juga tepat sehingga tidak dikenali sebagai perbedaan. Itu keuntungannya. Kerugiannya apa? Informasinya terbatas, hanya ya dan tidak mengenai apakah produknya berbeda, iya atau tidak. Nah, ini adalah uji diskriminasi. Itu ada 3 ya yang paling banyak dikenal ya. Namanya triangle test, kemudian duo trio test, triangle test, kemudian duo trio test, kemudian pair comparison test. Kenapa saya lompati? Supaya lebih enak pemahaman. Oke. Triangle test itu 2, ada 3 sampel. Ya. Ada 3 sampel, 2 dari 3 sampel itu identik atau sama. Ya. 2 dari 3. Nah, tinggal satu toh, satunya beda. Kemudian perintahnya adalah tunjukkan mana yang berbeda. Nah, jadi ada 3 sampel, 2-nya sama, yang satunya beda. Tunjukkan yang beda itu yang mana. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah duo trio test. Nah, ada 3 juga sampelnya. Tapi satu sampel itu adalah reference atau acuan atau standar yang benar. Dari kedua sampel, ya kan, satu reference toh, dari kedua sampel mana yang berbeda dengan reference. Nah, itu harus ditunjukkan mana yang beda. Oke, itu adalah triangle dan duo trio ya, mirip. Nah, yang agak beda, meskipun ini namanya adalah uji pembeda, yang agak beda adalah yang pair comparison test ini. Jadi jawabannya kalau yang ini tadi ya beda atau tidak. Nah, yang ini pair comparison test ini agak berbeda, agak khusus gitu ya. Sampelnya ada 2, misalnya pertanyaannya adalah mana yang lebih kuat aromanya. Jadi dibedakan 2 ini. Mana yang lebih kuat aromanya, mana yang lebih kuat rasanya, atau mana yang aftertaste-nya lebih pahit, misalnya begitu. Pair comparison test. Jadi ada triangle, trio, dan pair. Pair ini agak beda.
tapi termasuk pada uji diskriminasi atau uji pembeda. Nah, ini adalah gambaran untuk triangle test ya. Ini adalah standar dari apa yang ada ketika kita akan melakukan uji sensoris ya. Ada nampan, kemudian ada sampel kita, misalnya ini selai stroberi ya, ada sampel kita, kemudian ini ada kertas ya, yang isinya kuesioner untuk diisi, sendok, kemudian lap mulut, kemudian ini ada cracker, dan ini ada air. Standarnya seperti itu. Untuk apa? Ya tentu kuesioner tentu untuk diisi ya. Kemudian ini untuk melap mulut. Crackers untuk apa? Crackers untuk membilas, menghilangkan rasa dari satu sampel ke sampel yang lain. Itu dibilas dengan crackers dan air. Jadi kita setiap mengicip ya. Misalnya yang pertama begini. Kita uji ya. Kita icip gitu. Sebelum kita masuk yang kedua, kita harus makan crackers dan minum air dulu supaya terbilas ya, supaya terbilas. Jadi kemudian tidak tertinggal pengaruh dari yang pertama. Itu harus seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kuesioner untuk triangle test. 2 dari 3 sampel di hadapan saudara adalah identik. Sampel ketiga adalah berbeda. Rasakan sampel yang ada di hadapan saudara sesuai dengan urutan kode yang tersedia dan identifikasikan sampel manakah yang beda. Jadi ada 3 ini, 2 sama. Kita nggak tahu ya yang mana yang sama. Kemudian satunya beda. Ya. Identifikasi sampel mana yang berbeda. Nah, misalnya gini, identifikasi sampel mana yang berbeda. Kodenya, ya ada 3, kodenya 263, 716, 948. Ini wajib diberi kode 3 angka. Supaya apa? Supaya tidak bias nantinya. Tidak dalam bentuk urutan seperti itu. Supaya tidak bias hasilnya nanti. Jadi, wajib memberi kode ya. Beri tanda centang sampel manakah yang beda. Nah, misalnya, sampel yang 716 ini beda. 263 dan 948 itu sama ketika diuji ya. Yang beda ini ya centang. Nah, itu modelnya seperti untuk triangle test. Mudah-mudahan paham. Nah, yang ini adalah duo trio test ya. Tetap ada 3 sampelnya. Ya, ada 3, ini sama ya. Standar untuk penyajiannya sama, sampel ada 3. Nah, ketika kita dekatkan, nah kita lihat yang satu ini adalah reference atau R, standarnya, acuannya, yang benar. Nah, gitu ya. Ini jumlahnya 2 kali lipat jumlah sampel. Kenapa? Karena kita icipi reference dulu. Kemudian setelah bilas kita icipi yang ini, bilas lagi, kita icipi reference lagi, baru kita icipi yang sebelah sini. Makanya jumlah reference itu harus lebih banyak, 2 kali lipat. Kita lihat kuesioner. Pada nampan di hadapan saudara terdapat sampel kontrol yang ditandai dengan R, ya, reference, dan 2 sampel berkode. 1 sampel identik dengan R dan 1 lagi berbeda. Manakah sampel yang berbeda dengan R? Nah, itu. Identifikasi sampel yang berbeda. Kan ada 432, 701, ini ya, 2 ini ya. Beri tanda centang sampel manakah yang berbeda. Misalnya 432, saya rasa 432 itu beda dengan reference saja. Atau 701 yang beda saja. Begitu. Bedanya itu ya, kalau dari triangle ya, kalau yang duo trio, ada 1 yang jadi reference atau standar. Kemudian selanjutnya adalah paired comparison test. Tadi yang beda tadi loh, agak sedikit beda dengan yang 2 sebelumnya, meskipun masih sama-sama di deskriptif ya. Uji diskriminatif ya, pembeda. Nah, paired comparison test namanya juga paired, berarti ada 2. Ya. Metode diskriminasi yang unik karena memperbolehkan, ya, diskriminasi ini unik karena memperbolehkan membandingkan karakteristik tertentu. Jadi tidak hanya beda atau tidak beda, tapi karakteristik tertentu. Misalnya apa? Nah, ujilah aroma buah dari kedua selai stroberi. Rasakan sampel dari sebelah kiri terlebih dahulu
Tunjukkan mana selai yang memiliki aroma buah yang lebih kuat dengan melingkari kode sampel. Jika kita cek aromanya, rasakan aromanya. Kemudian yang ini, nah, aromanya yang lebih kuat mana? Misalnya, oh yang kedua, yang 579. Ya sudah 579-nya dilingkari. Modelnya gitu, bedanya ya. Semoga paham. Oke. Kita masuk ke uji yang kedua ya, setelah tadi diskriminatif, maka kita masuk ke dua, uji deskriptif. Pertanyaan yang dasarnya adalah menentukan bagaimana sampel berbeda satu dengan yang lain pada semua atribut sensoris. Jadi atribut sensorisnya apa saja? Gitu. Bedanya seperti apa pada atributnya? Manis, pahit, atau apapun, tekstur atau apapun ya. Itu deskripsi. Jumlah panelisnya 8 sampai 12 panelis terlatih ya, kalau yang ini terlatih ya. Screeningnya seperti apa? Ketajaman penerimaan sensori sama ya. Apakah mampu membau, merasa dengan baik. Keuntungannya informasi kuantitatif sangat detail. Kalau yang tadi adalah kualitatif dong. Saya tidak. Kalau yang ini adalah kuantitatif. Kita lihat nanti maksud kuantitatif itu apa. Kerugiannya memerlukan banyak waktu untuk menguji semua atribut. Nah, kalau atributnya banyak, rasa, aroma, tekstur, dan lain sebagainya. Tekstur pun juga sendiri-sendiri ya. Misalnya kerenyahan, gaminus, misalnya gitu. Nah, itu beda-beda. Cukup banyak ketika memerlukan banyak waktu ketika kita ingin data yang lengkap. Nah, jenis uji deskriptif itu ada 3 ya. Length scaling atau kita kenal sebagai unstructured scaling. Kemudian categorized scaling atau structured scaling yang bedanya ini. Kemudian yang ketiga adalah ratio scaling, perbandingan rasio antar sampel. Pahami dulu. Length scaling, categorized scaling, ratio scaling. Kita akan masuk satu persatu. Ini adalah length scaling ya, atau unstructured scaling. Nah, kuesionernya modelnya seperti ini. Ujilah atribut dari sampel selai berikut. Buatlah garis vertikal pada garis horizontal yang tersedia. Nah, jadi ada di sini kita buat garis horizontal dulu. Ya. Ini adalah line scaling ya. Line scaling itu adalah kita buat garis horizontal. Kita buat skala 0. Di sini 0 ya. Tidak. Misalnya rasa manis, tidak manis. Kemudian 10, sangat manis. Misalnya begitu. Ya, tanpa ada angka-angka yang lain. Nah, untuk buatlah garis vertikal pada garis horizontal ini untuk menunjukkan penilaian saudara terhadap tingkat kemanisan dan kelembutan selai, ya, tingkat kemanisan dan tingkat kelembutan. Ya. Berilah kode sesuai kode sampel pada garis vertikal yang Anda buat. Ketika mencicipi antar sampel, netralkan indera perasa dengan memakan crackers dan meminum air yang telah disediakan. Ujilah sampel sesuai urutan berikut 375, 449, 496, dan 281. Ketika saya mencicipi 375, kode 375, dari tidak manis sampai sangat manis ini, 375 ada di mana? Oh, posisinya ya kira-kira ada di 496. Oh, kira-kira enggak manis ya, enggak terlalu manis ya. Ini 281, oh lebih manis dari ini, tapi kurang manis dari ini. Oh, berarti di tengah-tengah. Seperti itu. Kemudian misalnya kelembutan. Kelembutan juga bisa dibuat seperti itu. 375 dirasakan. Oh, lembutnya seberapa? Tidak lembut sampai sangat lembut. Itu berapa? Misalnya dibuat garis angka-angka gitu. Keasaman itu juga bisa dibuat seperti itu. Ya. Modelnya bisa dibuat seperti itu. Kenapa disebut unstructured? Karena memang nggak ada strukturnya, nggak ada angkanya. Ini nanti harus dibuat angka-angka untuk kemudian mewakili posisi di sini itu artinya apa? Supaya ini bisa kemudian bisa kemudian dianalisis hasilnya gitu. Hasilnya kemudian bisa kita statistik. Bisa kita statistik sehingga bisa membuat kesimpulan. Oke, kita masuk ke yang berikutnya atau
kategori scale, ya, structure scale. Nah, kalau yang tadi garis nggak ada strukturnya, nggak ada angka-angkanya. Nah, kalau kategorisasi ini kita namakan structure scale, ya. Jadi ada angka-angkanya. Jadi kalau satu tadi kan 0, tidak manis sampai sangat manis, gitu ya. Kalau yang ini satu biasanya adalah 5, 7 dan 9, ya, 5, 7 dan 9, mulai dari misalnya ya tingkat kemanisan mulai dari tidak manis sampai manis sekali, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contoh kuesionernya adalah seperti ini. Please evaluate this jam, ya. Evaluasilah selai ini untuk tingkat kemanisannya. Jadi tuliskan atau berikan tanda di mana tingkat kemanisan untuk setiap sampel pada skala yang sudah ditentukan ini. Misalnya sampel 672. Ini gimana ketika kita cicipin itu? Oh, moderately sweet, ya. Tingkat kemanisan di tengah-tengah nih kira-kira. Ini angka 5. Kemudian sampel 31, wih sangat manis sekali. Berarti 9. Kita pilih di sini. 803, sampel 803 di mana? Oh, tidak manis. Hanya sedikit rasa manis. Nah, ada di nomor 2 atau nomor 3 di sini. Nah, misalnya seperti itu. Ya, misalnya seperti itu. Itu beda dengan yang tadi ya, unstructured tadi ya. Lain tadi ya. Yang kalau yang ini kategori, ya, kategorisasi. Kemudian yang ketiga adalah rasio scaling. Ya, rasio scaling. Misalnya seperti ini. Evaluasilah tingkat kemanisan dari sampel. Kemudian nilailah dari awalnya adalah nilailah sampel pertama dulu di kuesioner. Dan kemudian sampel yang lain. Ini yang penting adalah di sini. In relation to the first sample. Jadi dalam hubungannya dengan sampel pertama. Misalnya sampel pertama adalah 761. Tingkat kemanisannya berapa ya? Kira-kira 2 lah, slightly manisnya dikit. Nah, kemudian 937 kita icipi. Oh, kira-kira dibandingkan dengan yang pertama, gimana ya? Oh, 2 kalinya, gitu misalnya. Oh, 2 kali lebih manis. Ya, kita nilai 4. Nanti sampel ketiga, 846, kodenya kita cek kemanisannya berapa, kaitkan dengan dibandingkan dengan yang pertama. Misalnya 3 kalinya, itu ya 6. Atau, oh ini setengah kalinya, jadi ya 1. Misalnya begitu. Jadi rasio, ya. Rasio scaling dari yang pertama. Yang pertama ini sebagai acuan. Seperti itu. Oke, kita yang ketiga adalah uji afektif, ya, atau uji hedonik atau penerimaan konsumen. Nah, ini banyak sekali dipakai untuk pemasaran, ya. Pemasaran kalau kita lihat di swalayan-swalayan diminta untuk menguji kira-kira kalau seperti ini nilainya berapa, gitu ya. Itu adalah afektif hedonik atau penerimaan konsumen. Bedanya apa dengan yang tadi ya? Pertanyaan dasarnya adalah apakah produk disukai konsumen? Nah, kalau yang tadi yang pertama adalah ya, beda, enggak, gitu ya. Atau manis, tidak manis, gitu ya. Kemudian kalau yang deskriptif, tingkat kemanisannya berapa? Atau tingkat kepahitannya berapa? Atau kerenyahannya berapa? 1 sampai 9. Nah, gitu toh. Kalau yang ini enggak. Ini adalah afektif. Artinya kesukaan konsumen. Konsumennya suka enggak sih? Gitu. Kalau yang ini uji hedonik. Apakah produk disukai oleh konsumen? Panelisnya, nah karena ini adalah uji konsumen, maka panelisnya banyak, antara 75 sampai 150 konsumen sebagai panelis. Oke, kemudian screeningnya harus dilakukan juga. Untuk kemudian uji kesukaan, screeningnya apakah dia sering membeli, apakah dia sering mengkonsumsi, berapa kali konsumsi. Ini penting ketika kita mengembangkan suatu produk, katakanlah bumbu pecel, kayak begitu, ya bumbu pecel. Tapi konsumen yang kita sasar sembarang. Ternyata orangnya alergi kacang, dia nggak pernah sama sekali makan produk
yang ada kacangnya. Nah, hasilnya dia jelek karena dia pasti sangat tidak suka, gitu kan? Nah, itu juga nggak boleh. Data-data yang seperti itu tidak boleh. Atau ternyata malah senang banget tiap hari makan, itu juga pasti hasilnya rasanya kayak apa, ya tetap senang, itu juga tidak boleh. Keuntungannya menghasilkan informasi apakah produk itu disukai atau tidak. Nah, kerugiannya susah memperoleh jumlah panelis yang representatif. Ya, susah sekali. Nah, ada 3 macam, ya, ada 3 macam. Paired comparison test, hedonic scaling, ranking test. Nah, kita akan masuk seperti apa? Kita akan masuk ke paired comparison, ya, paired comparison. Ini mirip ya dengan yang di uji pembeda ya. Uji pembeda mirip ya. Ada 2 paired comparison toh, ada 2. Evaluasilah selai ya, berkode 461 dan 537. Nah, bedanya apa? Kalau yang paired comparison yang ada di pembeda itu bedakan rasa manisnya, bedakan aromanya yang lebih kuat mana, ya toh? Itu kan gitu. Kalau yang ada di sini di hedonic itu adalah sampel mana yang Anda pilih. Nah, itu sampel mana yang Anda pilih. Namanya juga preference test. Ya. Sampel mana yang Anda pilih. Silahkan tulis di sini 461 atau 537. Itu bedanya. Sama-sama namanya paired comparison, tapi kalau yang di sini adalah mana yang Anda pilih, mana yang kamu suka. Gitu. Beda dengan yang lain. Mana yang lebih manis, mana yang aromanya lebih kuat. Gitu ya. Itu bedanya. Mirip tapi pertanyaannya adalah beda. Nah, yang kedua adalah hedonic test. Ya. Ini juga mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi yang di kategori tadi ya, yang ada di deskriptif ya. Ini misalnya kategori scale ya tadi ya. Ini ada di deskriptif toh, not sweet 2, 3 sampai 9 ya. Extremely sweet kan gitu. Di kategori scale seperti deskriptif ya, atribut-atribut. Nah, bedanya kalau di hedonic sama 1 sampai 9 juga, tapi isinya sangat tidak suka sampai sangat suka sekali. Ya, sangat tidak suka, didn't like at all, didn't like it very much, didn't like it moderately, ya. Sangat suka, agak suka, gitu ya, netral, gitu ya. Seperti itu. Bedanya adalah seperti itu. Kalau yang deskriptif, yang kategori adalah atributnya, parameternya, tingkat kemanisan, keasinan, tekstur, kekerasan, dan lain sebagainya. Kalau yang di hedonic itu adalah seberapa suka Anda, mulai dari sangat tidak suka sampai sangat suka. Nah, itu bedanya. Angkanya sama, 1 sampai 9. Nah, semoga paham ya perbedaan di sini. Kemudian yang terakhir adalah ranking test. Ya. Ada 3 slide. Ya. Ranking yang Anda paling suka, ya, most preferred ya, yang paling Anda sukai, yang Anda pilih, mulai dari pertama sampai yang terakhir, sampai yang ketiga. Tidak boleh, do not assign the same ranking to sample. Jadi semuanya harus beda. Evaluate the gem sample in the order listed below. Nah, misalnya gitu. Kan kalau yang tadi juga ada ya yang manisnya mana, sangat manis sampai tidak manis tadi ya. Kalau yang ini paling suka sampai yang paling tidak suka. First, second, third. Ya, jadi ada 3 sampel. 461, 578, 329. Ya. Yang paling Anda sukai yang mana? Misalnya 578. Yang posisi 2, 461. Kemudian 329. Misalnya begitu. Ini yang paling disuka. Nah, ini juga berlaku untuk parameter-parameter ya. Misalnya dari 3 ini tingkat kemanisan ya. Kemanisan yang paling Anda sukai yang mana? Pertanyaannya bukan berapa tingkat kemanisannya. Urutkan mulai dari yang paling manis, bukan begitu. Tapi pertanyaan adalah berdasarkan rasa manisnya, mana yang paling Anda sukai. Kan ada panelis yang suka manis, ada yang enggak. Nah, gitu.
tergantung individu panelis kan. Nah itu yang dituju. Ya, jawabannya tentu beda-beda. Seperti itu. Misalnya dari sisi tinjauan, dari sisi kekerasannya, dari sisi kekerasannya, mana yang Anda pilih? Posisi 1, posisi 2, posisi 3, silahkan diurutkan. Mana yang paling Anda sukai untuk tingkat kekerasan? Gitu ya. Sekali lagi, bukan untuk meranking tingkat kekerasannya, tapi meranking mana yang disukai dari parameter kekerasan. Nah, seperti itu bedanya. Oke, itu tadi materi untuk uji sensorik. Sudah semuanya, semoga paham, ya, semoga bisa dipahami. Ini adalah tugas yang teman-teman harus kerjakan ya. Lakukan uji sensoris dengan metode line scaling. Ingat ya, line scaling yang mana tadi dilihat lagi, deskriptif. Untuk dua produk yang mirip, bebas silahkan Anda pilih. Jadi ini panelisnya Anda sendiri. Dengan minimal 3 parameter. Misalnya, Coca-Cola dan Pepsi. Mirip toh. Parameternya kemanisan. Ingat ya, tadi line scaling tadi ya, seperti apa. Dari 0 yang tidak manis sampai manis. Posisi Coca-Cola di mana, posisi Pepsi di mana. Berikan kodenya dulu, misalnya begitu ya. Kemudian sensasi segarnya, lebih segar yang mana sensasinya? Kemudian aftertaste pahit, mana yang lebih pahit aftertaste-nya? Nah, gitu. Produk lain misalnya membandingkan antara Silver Queen dan Cadbury misalnya, tingkat kemanisannya, kelembutannya, aftertaste pahitnya misalnya. Atau kacang merek A dan B, kerenyahannya, rasa, aftertaste gitu. Kemudian produk-produk lain bebas ya, yang penting mirip produknya ya, yang bisa Anda temukan ya, yang bisa Anda temukan yang mungkin tidak mahal, yang tidak ini. Misalnya Palpi, Minute Maid Palpi Orange sama Floridina misalnya gitu ya. Atau mungkin yang lebih susah lagi, teh pucuk harum dan teh Javana. Menurut Anda tingkat kemanisannya manis yang mana sih? Nah, gitu. Tapi ingat ya, modelnya adalah line scaling ya. Silahkan, bebas Anda tentukan sendiri. Dikumpulkan minggu depan, ya, seperti biasa. Di Google Classroom boleh, atau di email. Nah, seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Sudah dua pertemuan ya. Nah, kalau ada pertanyaan atau apapun silahkan WA saya, boleh silahkan. Ya, kita ketemu di ujian. Semoga sukses semua teman-teman. Thank you.